Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap selalu semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau online kelas 4 SD Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang, hari Rabu 27 Januari 2021 dengan mata pelajaran matematika. Anak soleh dan soleha kelas 4, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan buku paket matematika, dibuka halaman 70 sampai 72, materi segi banyak. Kemudian persiapkan buku tulis matematika dan alat tulisnya ya. Anak soleh dan soleha kelas 4, di video pembelajaran kita hari ini bersama-sama kita akan belajar matematika dengan pembahasannya yaitu mengenai segi banyak. Nah, anak-anak kelas 4, simak video ini sampai habis ya agar kalian paham mengenai materi yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar pengertian segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Banyak sisi pada segi banyak sama dengan banyak sudutnya. Nah, anak-anak, berdasarkan pengertian segi banyak, kita bisa mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri segi banyak yang pertama adalah bangun datar yang tertutup. Yang kedua, dibatasi garis lurus. Dan yang ketiga, sisi dan sudutnya sama banyak. Anak-anak, berdasarkan pengertian segi banyak dan ciri-cirinya, coba perhatikan gambar berikut. Manakah yang termasuk segi banyak? Nah, perhatikan pada kotak ayah, di sana terdiri dari bangun datar tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Sedangkan pada kotak B merupakan bangun datar yang terdiri dari garis yang melengkung dan terdapat juga bangun datar yang tidak tertutup. Sehingga yang termasuk bangun segi banyak terdapat pada kotak A. Faham ya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis segi banyak. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak dibedakan menjadi dua. Apa sajakah itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Anak-anak, perhatikan bangun datar berikut ini ya. Ini termasuk contoh bangun datar segi banyak beraturan. Di antaranya, yang pertama ini segitiga sama sisi. Bangun datar yang memiliki 3 buah sisi dan 3 sudut yang sama besar. Kemudian yang kedua ada segi 4 atau persegi yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah sudut yang sama besar.
Contoh bangun segi banyak beraturan yang ketiga adalah segi 5 beraturan atau pentagon. Pentagon memiliki 5 buah sisi yang sama panjang dan 5 sudut yang sama besar. Kemudian ada segi 6 atau heksagon yang memiliki 6 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 6 buah sudut yang sama besar. Nah, dari keempat contoh bangun datar tadi termasuk contoh segi banyak beraturan karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Selanjutnya di sini ada heptagon atau segi 7 dan ada oktagon segi 8 dan nonagon segi 9 serta ada dekagon segi 10. Nah, dari heptagon, oktagon, nonagon, dekagon memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, anak-anak, itu termasuk contoh-contoh bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan. Jadi yang harus anak-anak ingat untuk segi banyak beraturan adalah yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Apabila ada salah satu sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar, maka itu bukan termasuk segi banyak beraturan ya, karena segi banyak beraturan itu semua sisinya sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Jenis-jenis segi banyak yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Perhatikan contoh bangun datar berikut ini ya anak-anak. Nah, bangun datar di bawah ini adalah contoh bangun datar yang termasuk segi banyak tidak beraturan karena memiliki panjang sisi dan besar sudut yang berbeda. Dari ciri-ciri yang tadi Ustazah sudah sebutkan, untuk bangun datar tidak beraturan itu cirinya sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contoh lain di sini ada bangun persegi panjang. Anak-anak perhatikan ya. Bangun persegi panjang ini memiliki 4 buah sisi tetapi tidak sama panjang. Perhatikan ya anak-anak gambarnya. Kemudian contoh yang lain yang kedua ada bangun segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai 3 sisi namun tidak semua sisinya sama panjang dan sudutnya di situ terlihat berbeda. Kemudian contoh ketiga, bangun apa ya ini? Ya, betul sekali. Ini adalah trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi, tetapi semua sisinya tidak sama dan besar sudutnya pun berbeda. Kemudian contoh yang keempat ada bangun jajar genjang. Bangun jajar genjang ini anak-anak perhatikan. Bangun jajar genjang ini sama seperti persegi panjang, memiliki 4 buah sisi tetapi tidak sama panjang. Sudutnya pun terlihat tidak sama besar. Ya, perhatikan ya gambarnya ya. Kemudian contoh yang kelima ada layang-layang. Layang-layang juga sama, memiliki 4 buah sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai bangun segi banyak. Ada segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Sekarang kita akan bahas yang bukan segi banyak. Suatu bangun datar dikatakan bukan segi banyak jika suatu bangun datar dibentuk dari garis yang bukan garis lurus, atau disebut juga garis lengkung atau bersilangan. Jadi, jika anak-anak menemukan garis lengkung atau bersilangan, itu termasuk bukan segi banyak. Jika bangun datar tersebut tidak tertutup, ciri yang kedua. Jadi, selain lengkung, juga bangun datarnya tidak tertutup alias terbuka. Ini adalah contoh bangun yang bukan segi banyak. Ya, perhatikan gambar yang pertama itu ada gambar
bersilangan ya. Kemudian yang kedua itu garis yang melengkung. Yang ketiga juga melengkung, dan untuk bangun yang keempat itu bangun yang terbuka atau tidak tertutup. Paham ya sampai sini antara bangun segi banyak bukan segi banyak. Nah, dari penjelasan yang sudah tadi Ustadzah jelaskan dari awal sampai akhir, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini materi segi banyak adalah yang perlu anak-anak ingat untuk pengertian dari bangun segi banyak, ciri-cirinya. Yang pertama, dibatasi garis lurus. Tidak terdapat garis atau sisi yang bersilangan. Kemudian bangunnya itu harus tertutup. Itu adalah bangun segi banyak. Bangun segi banyak dibagi menjadi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan, ciri-cirinya sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kemudian segi banyak tidak beraturan, cirinya sisi tidak sama panjang, sudutnya tidak sama besar. Itu masing-masing ciri-ciri dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian untuk bangun yang bukan segi banyak, ciri-cirinya dibatasi oleh garis yang tidak lurus atau melengkung. Yang kedua, terdapat garis atau sisi yang saling bersilangan. Dan yang ketiga, bangunnya tidak tertutup atau bangunnya itu terbuka. Nah, sekarang Ustadzah punya contoh. Anak-anak yang soleh dan soleha, perhatikan latihan soal segi banyak berikut ini ya. Siap? Are you ready? Ready. Yes, siap ya untuk menjawab soal. Amatilah gambar bangun datar di bawah ini. Anak-anak beri tanda checklist yang termasuk bangun segi banyak beraturan. Kemudian beri tanda C pada bangun segi banyak yang tidak beraturan. Dan beri tanda silang bagi bangun yang bukan segi banyak. Untuk yang pertama itu ada lingkaran. Lingkaran terbentuk dari garis lengkung. Berarti termasuk jawabannya bukan segi banyak karena terbentuk dari garis lengkung. Yang kedua itu ada segitiga sama sisi. Perhatikan sisinya. Ketiga sisinya sama panjang sehingga disebut segi banyak beraturan. Beri tanda checklist ya anak-anak. Kemudian untuk yang ketiga di situ ada gambar trapesium. Trapesium keempat sisinya memiliki sisi yang sama apa tidak? Ya, tidak ya. Sehingga ini termasuk bangun segi banyak tidak beraturan atau beri tanda C. Kemudian yang keempat di sini ada bangun yang terbentuk dari garis lengkung sehingga termasuk bukan segi banyak. Beri tanda X karena melengkung ya, berarti bukan segi banyak. Yang kelima di sini ada bangun segi lima. Nah, segi lima ini berarti sisinya sama panjang dan memiliki 5 sudut yang sama besar. Berarti termasuk segi banyak beraturan. Kemudian yang keenam di sini ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Berarti checklist karena segi banyak beraturan. Yang selanjutnya coba anak-anak perhatikan, kira-kira itu masuknya apa ya? Ya, betul sekali. Beri tanda C karena termasuk segi banyak tidak beraturan karena sisinya tidak sama panjang. Yang selanjutnya perhatikan, wah itu ada bangun yang terbuka ya. Ada bangun yang terbuka tidak tertutup berarti bukan segi banyak. Yang selanjutnya perhatikan, panjang sisinya apakah sama? Tidak. Panjang sisinya tidak sama, berarti termasuk segi banyak tidak beraturan. Beri tanda huruf C. Ya, karena sisinya itu tidak sama panjang. Kemudian soal yang terakhir, coba bangun apa itu? Iya, bangun segi 10.
Nah, dari ke-10 sisinya itu sama panjang dan memiliki 10 sudut yang sama besar, sehingga termasuk bangun segi banyak beraturan, beri tanda checklist. Sampai sini paham ya anak soleh dan soleha? Bisa ya nanti mengerjakan soal dari Ustadzah? Semoga anak-anak kelas 4 dapat memahami materi pembelajaran daring hari ini ya tentang segi banyak. Tugas hari ini, anak-anak mengerjakan latihan 2 di buku paket matematika nomor 1 sampai 5 halaman 73. Nah, tugas dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas, maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran daring pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.